Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Fadil Irfani, NIM 83 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana pembelajaran yang tepat atau yang sesuai pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada masa kini kita sebagai calon guru atau sebagai guru itu susah untuk menjelaskan atau memberi materi yang mudah dipahami oleh siswa. Maka dari itu saya akan memberi suatu di mana media atau bagaimana caranya untuk melakukan pembelajaran daring yang supaya siswa itu mengerti atau mudah dipahami. Nah, untuk pembelajaran secara daring itu kita melalui aplikasi di mana untuk konfirmasi kepada siswa-siswanya itu di mana aplikasi itu yang pertama WhatsApp. Nah, di mana WhatsApp itu bisa kita sharing atau menjelaskan di grup WA. Itu salah satunya. Dan aplikasi yang lainnya itu ada Classroom, di mana Classroom itu kita sebagai guru membuat suatu kelas dan untuk siswa untuk join ke aplikasi tersebut kita bisa menjelaskan, bisa mengumpulkan tugas di sana, terus kita bisa mengirim PPT, video. Nah, pembelajaran saat ini itu terkadang siswa sangat bosan ketika diberi materi suatu yang hanya bacaan saja. Ya, karena siswa sekarang itu mudah bosan apalagi belajar di rumah. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan untuk sebagai calon guru atau guru itu membuat video animasi seperti video animasi audio visual. Kan audio visual itu kita menjelaskan dengan suatu suara kita sendiri. Nah, ada animasi edukasi itu kan membuat video seperti kartun-kartun yang dimana di sana menjelaskan suatu materi atau konsep. Jadinya untuk pembelajaran tersebut membuat siswa itu tidak mudah bosan, akan tetapi ingin melihatnya karena siswa sekarang itu lebih menarik pada suatu video bukan materi dari biasanya yang sudah dikirim itu. Kalau kita membuat video animasi edukasi itu masih dilihat dan bisa dipahami oleh siswa. Yang satunya lagi kita membuat di mana pembuatan aplikasi, entah itu game, live virtual itu. Karena kenapa? Ada masa pandemi ini kan siswa itu mudah bosan. Ketika mudah bosan, siswa itu ingin melakukan hal yang berbeda dari biasanya.
Jadi untuk pembuatan game edukasi itu sangat penting atau sangat berpengaruh. Karena kenapa? Karena siswa yang sekarang itu pada masa kini itu ketika main game itu membuatnya akan memainnya terus. Dan ketika game itu dipadukan dengan materi yang kita akan pelajari, itu akan membuat siswa itu memainkannya, terus memahaminya dan menguasai konsepnya. Itu. Dan satu lagi untuk live virtual itu biasanya dalam IPA. Nah, live virtual itu kita bisa melakukan praktikum secara daring ataupun secara offline dan online. Kenapa? Di live virtual itu kita bisa melakukan yang biasanya dilakukan oleh praktikum biasanya, entah itu pengujian suhu, entah itu kalor, ya kan? Nah, pada masa pandemi ini memang sangat dibutuhkan oleh guru pada aplikasi game dan live virtual tersebut. Nah, entah itu yang media pembelajaran yang lain, entah itu komik, entah itu majalah, itu juga berpengaruh. Karena kenapa? Ya karena tadi saya jelaskan tadi bahwasanya siswa itu mudah bosan, sehingga kita harus membuat suatu media yang ada gambarnya, entah itu komik, entah itu majalah, intinya hal-hal yang menarik. Dan saya dari program pendidikan IPA itu merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi PET itu dimana dia membuat pemahaman konsep pada siswa pada aplikasi PET ini. Oke, kenapa aplikasi PET itu sangat berpengaruh pada pemahaman konsep siswa? Nah, ini aplikasi PET yang dimana bisa kalian unduh di Google Play Store, tapi saya mengambilnya pada PET yang sederhana. Kita buka. Nah, dimana aplikasi PET ini kita bisa melakukan suatu uji coba atau praktikum. Kita tinggal pilih praktikum yang mana, ada tentang atom, dimana ada tentang magnet, color vision, itu fisika banyak. Kita tinggal pilih mana yang menyangkut pada materi yang akan diajarkan.
Dan di aplikasi PET ini banyak simulasi-simulasi atau penerapan sains yang membuat siswa itu memahami konsep materi tersebut. Banyak sekali. Nah, untuk aplikasi PET itu kita bisa mendownloadnya di Google Play Store, di mana Google Play Store itu sangat banyak. Nah, untuk kita buka, nah kita bisa menambahkan seperti beban, seperti tarikan. Nah, dia akan menunjukkan di mana suatu gaya, di mana gaya yang paling besar itu akan condong ke kanan. Betul. Kenapa? Gaya yang paling besar atau yang mempunyai gaya besar itu yang merah. Kita bisa kembali, ya, itu bisa membuat siswa mudah paham terhadap pemahaman konsep. Nah, begitu pula siswanya mudah untuk menambah suatu yang lain seperti ini. Nah, ya, karena gaya tarik lebih banyak ya ke kanan. Nah, begitu saja dari aplikasi PET. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.